Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa hari ini di hari Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca Alkitab bahkan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kekal dalam kerajaan sorga, bersyukurlah kami untuk hari baru, hari berkat pemberian-Mu. Nafas hidup boleh kami nikmati baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga. Dan kami mau mengawali hari ini dengan menyerahkan kehidupan ini, bersaat teduh bersama, memperlengkapi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami terus memohon Roh Kudus Tuhan, tercurah atas kami supaya dengan hikmat yang daripada-Mu, setiap firman yang akan kami renungkan di pagi hari ini dapat kami pahami dengan benar, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam Ulangan pasal 24, dibaca ayat 14a, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Tema perenungan kita sebagaimana bacaan kita yaitu, jangan memeras orang miskin dan menderita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan dunia saat ini. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan melibatkan banyak dimensi, baik dari sisi penyebab maupun dari dampak yang kemudian akan ditimbulkan. Disebabkan karena kompleks dan bersifat multidimensional, maka sangat dibutuhkan penanganan yang serius dari semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, termasuk gereja, di dalamnya, termasuk kita, orang-orang percaya. Mengatasi kemiskinan dibutuhkan berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara bersama-sama. Tapi justru ironisnya yang sering terjadi bukan membantu mengatasi, tetapi sebaliknya terjadi pemerasan kepada orang miskin ini. Dan situasi ini sangat memiriskan. Diperlukan tidak hanya empati, tetapi juga solidaritas. Keberpihakan terhadap kaum miskin sangat ditegaskan oleh Musa dalam pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Jangan engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Ulangan 24 ayat 14a yang kita sudah baca tadi. Ada bagian Alkitab yang lebih menonjol lagi, bahwa setiap 7 tahun semua hutang orang Israel yang miskin harus dibatalkan. Kita dapat baca dalam Ulangan 15 ayat 1-6. Juga seorang kaya tidak boleh menolak meminjamkan uang kepada orang miskin hanya karena terlalu dekat dengan tahun ke-7, sebagaimana dalam Ulangan 15 ayat 7-11. Di samping menyediakan tahun pembebasan utang itu, Tuhan Allah menyiapkan tahun mengembalikan tanah milik kepunyaan orang Israel atau milik kepunyaan mereka yang miskin, yaitu biasa kita kenal dengan sebutan tahun Yobel setiap 50 tahun. Ketika Dia memerintahkan bahwa semua tanah yang telah berpindah tangan pada tahun Yobel harus dikembalikan kepada pemiliknya yang asli. Dan yang paling penting, keadilan. Tidak pilih kasih, baik orang kaya maupun orang miskin tidak boleh menerima sikap pilih kasih di pengadilan. Demikianlah Tuhan Allah berusaha untuk melindungi orang miskin dari pemerasan oleh orang yang berharta dan menjamin keadilan untuk mereka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Kita pun diajak untuk membela orang-orang yang diperlakukan demikian yang tidak adil. Mereka yang dalam kelemahan, kurang pengetahuan, yang miskin ketika mereka mengalami pemerasan
tekanan, bahkan penderitaan. Tindakan nyata kita akan sangat membantu dan menjadi berkat bagi sesama yang dalam pergumulan hidup yang berat dan dalam kemiskinan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lewat bacaan firman di pagi hari ini, supaya kemanapun kita pergi dan berada, kita dimampukan untuk melakukan apa yang baik, yang benar, sebagaimana maksud firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, bahkan kita sekalian yang mendengarkan dan melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di pagi hari ini, bahkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan dalam hari-hari kehidupan kami. Kami boleh beraktivitas, melaksanakan tugas tanggung jawab kami, semua didasarkan pada anugerah yang daripada Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau bersaat teduh dalam perenungan di pagi hari ini, kami diperlengkapi lagi bagaimana menyikapi fenomena yang ada di sekitar kami. Fenomena kemiskinan, baik yang kami lihat ada di dekat di sekitar kami, dan bagaimana kami harus melakukan aksi nyata, tindakan nyata sebagai orang-orang percaya yang sudah dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Terus perlengkapi kami Tuhan, yang mau selalu dekat hidup dengan firman Tuhan, supaya kemanapun kami pergi dan berada, kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan, terutama dalam menyikapi persoalan kemiskinan yang ada di sekitar kami. Bukan hanya melihat, bukan hanya dalam agenda dan rencana, tapi kami ada dalam aksi nyata solidaritas bersama, baik dengan masyarakat, tapi pun dengan jemaat Tuhan. Terima kasih ketika kami boleh merenungkan firman ini di pagi hari ini. Tuhan berkati kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga dalam agenda di sepanjang hari ini, tugas kerja, pelayanan kami, anak cucu kami, suami istri, kakak beradik. Kami akan memulaikannya semua dengan tuntunan tangan Tuhan. Karena itu, kami terus memohon Tuhan memberkati kami, jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, dari kolom 1 sampai kolom 27, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Diberkatilah kami, biarlah firman Tuhan menuntun kami melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap masalah, tantangan, pergumulan hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tapi pun setiap rencana, impian, harapan kami, baik pribadi maupun keluarga, kami pun mau menaruhkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang bersyukur berhari ulang tahun, baik pribadi maupun keluarga di hari ini, hari Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Tuhan berkati syukur mereka, supaya setiap sukacita yang boleh dirasakan itu dipersembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi pun bagi anggota jemaat-Mu yang ada dalam gumul sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit pun dalam masa-masa pemulihan di rumah mereka masing-masing, Tuhan terus jamah, Tuhan terus pulihkan, supaya kesembuhan yang berasal daripada Tuhan boleh mereka rasakan, dan ada sukacita kegembiraan bersama dengan Tuhan, melewati gumul sakit penyakit yang dirasakan. Kami terus mendoakan mereka, mendoakan pemerintah kami, pimpinan gereja kami, pimpinan masyarakat kami, hikmat bijaksana daripada Tuhan memampukan mereka melakukan setiap rencana kerja di sepanjang hari ini. Kami berdoa bagi Komisi Multimedia, Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, setiap mereka yang terlibat di dalamnya, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Tuhan berkati, supaya setiap hal yang dilakukan, dikerjakan dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami yang berdoa, yang bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Renungan Harian Keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.